Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen pemuji, Bapak atau Ibu dosen pembimbing, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya saya diberikan kesempatan untuk mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal ini. Perkenalkan, nama saya Siti Muslihah dengan NIM 23030101000, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul Klasifikasi Kalimat Fakta dan Opini dalam teks editorial terbitan Media Ulasan periode 1 April 2026 hingga 31 Mei 2026. Saya akan memulai pemaparan dari latar belakang penelitian. Bahasa memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai sarana penyampaian informasi, membangun argumentasi, dan membentuk opini masyarakat. Dalam perkembangan media massa saat ini, masyarakat memperoleh informasi dengan sangat mudah melalui berbagai platform digital. Salah satu bentuk informasi yang banyak dibaca masyarakat adalah teks editorial. Teks editorial menarik untuk dikaji karena tidak hanya menyampaikan suatu peristiwa tetapi juga memuat sikap atau pandangan resmi redaksi terhadap isu yang sedang berkembang. Walaupun berisi pendapat, argumentasi bisa dibangun dalam teks editorial tetap harus didasarkan pada fakta agar informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, fakta dan opini merupakan dua unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam penyusunan teks editorial. Di era digital ini, kemampuan membedakan fakta dan opini menjadi semakin penting. Hal tersebut disebabkan oleh arus informasi yang sangat cepat sehingga masyarakat seringkali menerima berbagai informasi tanpa melakukan penyaringan terlebih dahulu. Akibatnya tidak sedikit masyarakat yang mengalami kesulitan membedakan informasi yang bersifat objektif dengan informasi yang berupa pendapat atau interpretasi penulis. Kondisi ini dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami suatu persoalan. Oleh karena itu, kemampuan mengidentifikasi fakta dan opini menjadi salah satu bentuk literasi kritis yang perlu dikembangkan. Dalam penelitian ini, saya memilih media ulasan sebagai sumber data karena media tersebut secara rutin menerbitkan teks editorial yang membahas berbagai isu aktual seperti pendidikan, politik, ekonomi, lingkungan, hingga kebijakan publik. Keberagaman tema tersebut memberikan peluang untuk mengidentifikasi bagaimana fakta dan opini digunakan dalam membangun argumentasi sebuah editorial. Selain itu, berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu, penelitian mengenai fakta dan opini memang telah banyak dilakukan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada berita, buku teks maupun artikel opini. Penelitian yang secara khusus mengkaji klasifikasi kalimat fakta dan opini pada teks editorial media ulasan selama periode 1 April 2026 hingga 31 Mei 2026 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memiliki nilai kebaruan dan dapat memberikan tambahan referensi dalam kajian analisis wacana, khususnya mengenai penggunaan fakta dan opini dalam teks editorial. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa permasalahan. Pertama, teks editorial memuat campuran kalimat fakta dan opini yang perlu dibedakan secara jelas. Kedua, masih terdapat kesulitan dalam mengidentifikasi kedua jenis kalimat tersebut. Ketiga, belum diketahui bagaimana klasifikasi kalimat fakta dan opini dalam teks editorial media ulasan. Keempat, belum diketahui karakteristik penggunaan fakta dan opini dalam membangun argumentasi editorial. Terakhir, masih minim penelitian yang mengangkat objek media ulasan sebagai bahan kajian. Agar penelitian lebih terarah, penelitian ini difokuskan pada 3 aspek, yaitu mengidentifikasi kalimat fakta, mengidentifikasi kalimat opini, serta mengklasifikasikan dan mendeskripsikan karakteristik penggunaan kedua jenis kalimat tersebut dalam teks editorial media ulasan. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian ini terdiri atas 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana bentuk kalimat fakta dalam teks editorial media ulasan? Kedua, bagaimana bentuk kalimat opini dalam teks editorial tersebut? Ketiga, bagaimana klasifikasi penggunaan kalimat fakta dan opini yang terdapat dalam teks editorial media ulasan periode 1 April hingga 31 Mei 2026.
Tujuan penelitian ini disusun sesuai dengan rumusan masalah tersebut, yaitu mendeskripsikan bentuk kalimat fakta, mendeskripsikan bentuk kalimat opini, serta mendeskripsikan klasifikasi penggunaan kalimat fakta dan opini dalam teks editorial media ulasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menghitung frekuensi kemunculan data, melainkan mendeskripsikan dan mengklasifikasikan fenomena kebahasaan berupa kalimat fakta dan opini secara mendalam sesuai dengan konteks dan penggunaannya dalam teks editorial. Subjek penelitian berupa seluruh teks editorial media ulasan yang diterbitkan selama periode 1 April 2026 sampai dengan 31 Mei 2026. Sumber data terdiri atas data primer berupa teks editorial dan data sekunder berupa buku, jurnal maupun referensi lain yang berkaitan dengan fakta, opini, dan analisis wacana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, teknik baca, dan teknik catat. Seluruh teks editorial terlebih dahulu dikumpulkan, kemudian dibaca secara cermat untuk mengidentifikasi kalimat fakta dan opini. Setelah itu data dicatat dan dikelompokkan sesuai kategori yang telah ditentukan sehingga memudahkan proses analisis. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri atau human instrument. Selain itu digunakan pula instrumen pendukung berupa lembar klasifikasi fakta dan opini, kartu data penelitian, laptop serta perangkat penyimpanan agar proses pengumpulan dan analisis data berlangsung secara sistematis. Untuk menjaga kredibilitas penelitian, uji keabsahan data dilakukan melalui ketekunan pengamatan, triangulasi teori, diskusi teman sejawat, audit trial, dan pengecekan ulang terhadap hasil klasifikasi data sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kepercayaan yang baik. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian linguistik, khususnya dalam analisis fakta dan opini pada teks editorial, sekaligus memberikan manfaat bagi pembelajaran bahasa Indonesia. Atas perhatian Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.